kami akan membukakan audio, kemudian bisa bertanya. Dokter spesialis kedokteran jiwa, apakah sudah hadir nih? Ya, selamat pagi Bu moderator yang cantik. Selamat pagi dok. Jadi beliau ini adalah teman angkatan saya nih. Jadi sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu CV beliau. Jadi beliau ini adalah kepala program studi spesialis anak dan remaja di Fakultas Kedokteran Airlangga. Kemudian beliau juga ketua PKRS of Clinical and Cultural Psychiatry, Malaysian Journal of Medicine, Health and Science. Nah, pendidikan beliau ini S1 kedokterannya di Universitas Brawijaya Malang, kemudian pendidikan spesialis kedokteran jiwa di Fakultas Universitas Airlangga. Gelar doktor beliau ini terakhir bareng sama saya nggih, di Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Nah, beliau ini juga praktik di Rumah Sakit Siloam, kemudian di Mitra Keluarga di Kenjeran. Nah, kalau perlu kontak dengan beliau, saya sebutkan nomor teleponnya adalah 0899557880. Oke, ini saya panggil Dokter Yunias, Bu Yunias, atau Mami Yunias ini. Terserah. Oke, 16 ini. Monggo dok, waktu dan tempat saya persilakan. Apakah suara saya sudah jelas, ya? Jelas, terima kasih. Jelas sekali, ya. Dan bisa dilihat ya mengenai apa slide saya ya. Ya, oke, sudah share screen, siap. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, dan ini saya suaranya kecil katanya Pak Rahmat. Iya dok, agak dibanterin sedikit suaranya. Iya, nggak pakai ini lebih jelas ya. Iya, coba. Salam sejahtera untuk semuanya. Ya, lebih terdengar. Saya mau menghilangkan gambarnya. Ya. Baik, yang terhormat ya segenap pimpinan dan pengurus YAKMI, dan juga ada perwakilan Bu Ina dari Dinkes Prof Jawa Timur, dan atasan saya yaitu Dr. Miftah yang selalu mensupport kegiatan-kegiatan kami. Terima kasih dan salam hormat kepada sejawat sekalian, para guru-guru saya, senior, bapak-bapak dan ibu sekalian yang meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu mengenai kesehatan mental ini. Baik, pada kesempatan ini kami mendapat kesempatan untuk menyampaikan materi mengenai menjaga kesehatan mental di era pandemi COVID-19 yang sekarang berkepanjangan ya, menjadi istilahnya long COVID. Nah, adapun topik bahasan yang akan saya sampaikan adalah mengenai latar belakang masalah. Yang kedua yaitu kesiapan dalam menghadapi pandemi. Nah, sebagai langkah dari kegiatan preventif dan promotif, tentu saja kita semua perlu mengenal gangguan-gangguan mental apa saja yang sering terjadi di era pandemi. Untuk supaya nanti kita bisa menjadi resiliensi yang akan dibicarakan secara detail oleh pemateri ketiga. Dan berikutnya yaitu bagaimana sih peran psikiater di era pandemi ya, karena kalau dengan psikiater ini biasanya banyak yang takut nih, apa ya psikiater itu, dan yang terakhir yaitu tips jitu di era pandemi. Nah, yang menjadi latar belakang masalah adalah hampir setiap hari kita terpapar oleh berita-berita mengenai pandemi COVID yang menimbulkan kecemasan kita bersama. Nah, setelah Juli yang lalu terjadi outbreak, kemudian Desember mereda, pada tahun baru, nah di awal Februari ini kita mendapat berita lagi mengenai Indonesia resmi masuk gelombang ketiga COVID. Nah, dan juga diperkuat dengan pernyataan bahwa saat ini loh kasus Omikron ini mencapai puncaknya, bahkan ada juga varian-varian yang lain. Nah, itu semua akan meningkatkan hormon-hormon stres kita. Nah,
Selain itu, berita yang tidak putusnya yaitu mengenai istilah ini ya, brain fog yang dulu dikenal dengan long COVID, di mana seseorang yang telah mengalami pandemi COVID, menderita COVID-19 dunia, terpapar oleh virus COVID ini, kok saya menjadi lemot ya, susah berpikir. Nah, mayoritas keluhannya yaitu sulit tidur, gitu ya, nyeri kepala, gitu, tidak bisa konsentrasi. Nah, ternyata hal ini tidak hanya berdampak pada orang dewasa saja, anak-anak pun juga ikut terdampak. Akibat pertemuan tatap muka itu yang anak-anak sudah senang ya, beberapa saat yang lalu di beberapa sekolah itu sempat PTM terpaksa harus dikurangi atau ditiadakan karena adanya kondisi Omikron ini. Nah, kondisi itu semua tentu menyebabkan kecemasan-kecemasan bagi masyarakat ya, khususnya bagi anak-anak, remaja, dan orang tua. Nah, kondisi pandemi COVID ini menimbulkan kecemasan, ketakutan, sampai kapankah kondisi ini akan berakhir ya. Nah, telah disebutkan juga oleh Bu Ina tadi ya, bahwa angka-angka depresi dan bunuh diri itu meningkat dengan tajam. Nah, sebetulnya sebelum era pandemi, WHO telah meramalkan bahwa tahun 2020 depresi itu menjadi penyebab kematian kedua setelah penyakit jantung. Dan tahun 2030, depresi ini menjadi peringkat pertama penyebab kematian. Ternyata saat ini depresi adalah menduduki tempat yang tertinggi setelah kecemasan. Nah, kenapa kok pandemi COVID ini menyebabkan terganggunya fungsi-fungsi kehidupan kita? Karena stresornya itu bersifat berkepanjangan, yang akhirnya mengganggu keseimbangan biologikal akibat coronavirus tadi. Dan juga menimbulkan ketakutan berupa kecemasan. Kita menjadi stres ya. Stres itu adalah hal yang normal, tetapi kalau menjadi distres mengakibatkan fungsi-fungsi kita sehari-hari terganggu. Karena apa? Karena banyaknya PHK, terus kita tidak bisa bertemu, bertatap muka dengan teman kita, dengan sejawat kita, kita tidak bisa bersekolah, tidak bisa bekerja dengan baik, maka juga akan menimbulkan burden di ekonomi. Kita merasa terisolasi dan juga bisa menimbulkan bahaya kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini yang terdampak yaitu terutama orang tua dan anak-anak. Nah, ketiga faktor ini tentu saja akan mengganggu ekosistem dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk itu kita mulai mengenal ya kesiapan dalam menghadapi pandemi COVID yang berkepanjangan ini. Nah, saat awal COVID itu kita tentu saja dalam zona ketakutan ya, saat itu banyak orang yang belanja berlebihan. Belanja masker berlebihan sehingga masker yang dulunya 20.000 menjadi 200.000 ya. Nah, kita yang sebagai tenaga kesehatan sering merasa juga kesulitan ya, karena kesulitan untuk mendapatkan itu. Dan juga membeli stok makanan yang berlebihan. Nah, ini biasanya 2 sampai 3 bulan atau maksimal 6 bulan, kemudian masyarakat itu mulai belajar ya. Oh, ternyata situasi ini bisa kita atasi bersama. Ya, kita bisa membeli bahan makanan secukupnya karena ketakutan itu yaitu separuh dari kegagalan, kan kita akan menjadi mudah terpapar pandemi COVID. Nah, setelah Juli kemarin berlalu, kita mulai menjadi zona tumbuh ya. Banyak kita bisa mengamalkan ilmu kita melalui webinar-webinar. Kita mulai berbagi dengan kerabat kita. Nah, tetapi kondisi long COVID ini bisa membuat kondisi ini berbalik kembali ke zona ketakutan dan zona belajar kembali. Nah, hal itu yang perlu perhatian kita bersama supaya kita semua ini tidak jatuh kembali ke dalam zona ketakutan. Nah, untuk itu kita perlu mengenal ya
apa-apa yang kenapa sih kok disebutkan ya? Kalau stres kan biasanya gini ya, tidak ada loh orang yang stres, nggak ada yang depresi nanti bisa hilang sendiri. Itu mungkin karena kelemahan ya, kurang berdoa. Nah, sejatinya tidak demikian ya. Ternyata stres itu berhubungan dengan hypopituitary adrenal axis. Jadi di otak kita ada yang namanya respon terhadap stres yang diterima pertama kali oleh hipotalamus. Di sini orang-orang itu akan mengalami stres kemudian disimpan dalam hipotalamus. Nah, memori-memori ini yang tersimpan, memori ketakutan, kegagalan, kecemasan, itu akan merangsang CRH atau kortikotropin relasi hormon, di mana CRH ini akan merangsang ACTH untuk memproduksi hormon stres, yaitu namanya kortisol. Nah, hormon kortisol yang tinggi itu akan berdampak terhadap kelemahan sistem kekebalan dalam tubuh kita, sehingga kita menjadi mudah sakit, mudah terpapar virus, ya. Karena apa? Tekanan darah kita menjadi tinggi karena terlalu stres gitu ya. Terus juga gangguan metabolik misalnya diabetes mellitus atau kencing manis, ya, gangguan jantung, atau yang terbanyak itu yaitu gangguan lambung. Istilah kerennya GERD ya, karena hormon-hormon kasih sayang, hormon-hormon yang baik itu kebanyakan diproduksi di pencernaan. Nah, karena badan juga berinteraksi dengan mental, jadi timbul juga kecemasan dan depresi yang sering yaitu gangguan-gangguan nyeri kepala, sulit tidur, dan selain gangguan-gangguan persyarafan lainnya. Nah, untuk itu kita harus mengenal yaitu sumber dari stresor. Ya, apakah yang disebut sumber dari stresor? Yaitu frustasi. Frustasi itu yaitu hambatan dalam mencapai suatu tujuan. Misalnya kita mau mengikuti webinar, kemudian waduh kendala sinyal, kita menjadi frustasi ya. Terus yang kedua tekanan, mungkin tekanan dari diri kita sendiri. Aku harus lulus tepat waktu, aku harus menyelesaikan tugasku sesegera mungkin, tapi kondisi tidak memungkinkan. Atau tekanan dari luar, tuntutan dari keluarga, pasangan, ya, atau masyarakat. Nah, sering juga kita menghadapi konflik dalam menghadapi satu situasi, ya. Kita mau mengikuti webinar, di sisi lain kita harus mengajar atau kita harus melakukan kegiatan lain, misalnya mengantarkan anak kita. Atau kita sering juga mengalami berbagai macam krisis-krisis dalam kehidupan. Nah, ternyata dalam penelitian yang telah kami lakukan yaitu kecemasan itu akan memengaruhi resiliensi atau daya juang seseorang. Nah, ini terutama pada tenaga kesehatan ya. Ini penelitian yang kami lakukan saat outbreak yang pertama. Nah, ternyata tidak hanya terdampak pada healthcare saja, tetapi anak-anak juga berisiko karena penggunaan pembelajaran virtual ini. Orang tua sering mengeluh adiksi internet dan juga anak-anak mengalami cabin fever syndrome. Nah, dalam menggalakkan upaya promotif dan preventif, kita tentu saja perlu mengenal gangguan mental yang sering terjadi di era pandemi. Nah, cemas dalam kehidupan sehari-hari kita adalah wajar ya. Seperti kita ini nanti jam 9 misalnya ya, saya akan mengikuti ujian. Ini apakah nanti ini ya sinyalnya jelasnya itu hal yang wajar. Hal yang tidak wajar apabila cemas itu menyebabkan kita menjadi tidak produktif, ditandai dengan trias kecemasan, ketegangan motorik, selalu gelisah, mundar-mandir, tidak dapat bersantai, tidak bisa berkonsentrasi, atau hiperaktivitas otonom, jantungnya berdebar-debar, sesak napas, ya, parestesi atau gelinggingan, kesemutan tadi ya, terus mau ujian, sering bolak-balik ke kamar mandi sehingga tidak bisa mengikuti ujian, atau mudah kaget. Kalau tadi saya disapa Bu Dewi,
yang cantik saya senang, tapi kalau lagi cemas kaget gitu ya, seolah-olah Bu Dewi yang cantik tadi kok marah gitu ya. Nah, itu hal yang tidak wajar. Yang kedua yaitu depresi. Depresi yaitu gangguan suasana perasaan, di mana ditandai dengan 3 gejala mayor. Kita merasa sedih, tidak ada minat, tidak bisa merasakan kebahagiaan dan kegembiraan. Kita menjadi mudah lelah, dan gejala minornya yaitu sulit konsentrasi. Saya tidak bisa menyelesaikan tugas. Saya ini tidak bisa apa-apa, tidak bisa konsentrasi. Saya apa bisa lulus ya? Nah, kalau berat tidak bisa melakukan hobinya lagi. Bahkan timbul ide-ide, gagasan, bahkan percobaan bunuh diri. Saat long COVID ini banyak sekali pasien-pasien yang datang dengan keluhan self-harm, yaitu mencederai diri sendiri. Dan fungsi dasar kita yaitu atur diri, misalnya nafsu makan bisa berkurang, bisa pula berlebihan. Tidur pun juga demikian, bisa tidurnya kurang atau tidur terus ngantuk terus. Itu secara unconscious atau bawah sadar, tujuannya untuk menghindar dari tugas. Nah, yang 75% di era long COVID ini yaitu pasien datang ke klinik dengan gangguan tidur ya. Terus saya ini ngantuk terus-menerus, dokter tidak bisa mengerjakan sesuatu, sepanjang hari ngantuk, tapi kok padahal saya katanya sudah tidur, tapi saya tidak tidur. Ya. Nah, itu bisa disebabkan kalau kondisi long COVID ini karena apa? Mungkin karena orang yang terpapar COVID itu terjadi fibrosis atau kerusakan pada paru-parunya, sehingga timbul masih ada batuk-batuk, sesek, gitu ya. Ada komponen cemas dan depresi ya. Nah, dan juga gangguan stres pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma yaitu suatu peristiwa stres yang luar biasa, misalnya kehilangan orang-orang yang dicintai, ya, terus terpapar virus ini dan sempat mungkin didapat di etika, dan atau orang-orang yang disayanginya sempat sakit berat, bahkan kehilangan. Nah, itu menimbulkan flashback. Dia kalau membaca berita-berita atau mendengar tentang COVID ini merasa seolah-olah peristiwa itu muncul kembali, ya, kehilangan itu muncul kembali. Selalu nightmare atau mimpi buruk, sehingga dia menghindari peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan stresor tersebut, sehingga timbul kecemasan dan depresi. Nah, dan juga timbul gangguan penyesuaian ya. Yang biasanya saya ini bisa berkumpul dengan teman-teman, ya, bisa hangout, kok sekarang nggak bisa. Jadi terjadi namanya gangguan penyesuaian. Dan yang marak yaitu burnout. Burnout itu kita merasa lelah, baik fisik, mental, sosial, dan emosional. Ya. Dia merasa tidak ada motivasi, pandangannya negatif, tidak puas dengan dirinya. Gitu. Merasa terjebak dan dikalahkan oleh situasi. Jadi merasa tidak nyaman, tidak bisa ngapa-ngapain. Itu namanya dalam kondisi burnout. Nah, seperti telah disampaikan oleh Bu Ina, memang dalam masa pandemi ini sangatlah penting ya kita bekerja bersama untuk menanggulangi masalah-masalah psikososial dalam pandemi. Nah, di sini keluarga sebagai faktor mikrokosmos, faktor inti itu perlu sekali dalam mencegah terjadinya masalah kejiwaan dan gangguan jiwa yang timbul. Nah, kalau sudah timbul ya bagaimana supaya tidak kambuh kembali. Dan juga bagaimana kita bersama mengurangi faktor risiko akibat gangguan jiwa pada anggota keluarganya. Nah, untuk itu kita perlu mengenal kerentanan dalam keluarga serta perlu untuk memperkuat ketangguhan dalam keluarga. Nah, langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengurangi risiko kerentanan adalah sebagai berikut. Sebagai anggota keluarga, setiap anggota keluarga masing-masing kita harus mengerti
melihat dan memahami apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh masing-masing anggota keluarga. Kita harus mendengarkan dengan penuh perhatian ya, keluhan masing-masing anggota keluarga. Di sini kita duduk bersama, arah mata sejajar, nada bicara kita diatur ya, tidak terlalu meninggi, tidak terlalu rendah, dan tidak perlu kita selalu memberikan solusi. Biasanya gitu aja kok dipikir, kamu itu memang lemah, ya nggak ada gangguan jiwa itu ya, gitu ya. Atau bolak-balik kok sakit kepala ya, keluhanmu tuh sama saja. Sebaiknya kita mendengar, praktekkan jadi mendengarkan dengan penuh perhatian. Bila perlu kita memberikan stroke positif ya, sentuhan-sentuhan positif, sehingga keluarga yang bermasalah tadi menjadi tenang, gitu ya. Nah, kita harus saling bekerja sama ya, dalam membantu program pemerintah dalam mengoptimalkan kesehatan jiwa. Nah, yang harus kita ketahui bersama yaitu kita harus mengenali ya gejala-gejala yang telah kita pelajari bersama. Misalnya cemas, tetapi cemasnya tidak wajar karena berlebihan. Gemeter, dadanya sesak, berkeringat dingin, seolah-olah sakit jantung ya, sehingga sering shopping ke dokter gitu ya. Atau loh, biasanya baik kok disapa selamat pagi kok marah begitu ya. Berarti ada perubahan perilaku, mudah tersinggung. Mungkin ini ya lagi cemas atau depresi. Atau tidak bisa mengikuti kejelasan dari dosennya, tidak bisa menyusun skripsinya dengan baik ya. Atau terjadi perubahan pola tidur. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, maka kita perlu dukungan untuk melakukan upaya mandiri. Ya. Nah, yang terpenting yaitu dukungan dari seluruh anggota keluarga tadi. Tentu saja bila kondisi ini berlarut-larut, maka monggo bisa mengunjungi puskesmas terdekat, ya, atau layanan kesehatan yang lainnya. Nah, untuk mencapai resiliensi. Nah, sering nih sekarang di era pandemi ini disebutkan resiliensi. Resiliensi itu yaitu daya lentur, daya juang. Bagaimana kita beradaptasi dalam segala cuaca, dalam segala tekanan, dalam segala kondisi, gitu ya. Yang perlu digarisbawahi, oh saya ini memang lemah, saya ini tidak berguna, itu tidak seperti itu ya. Karena resiliensi itu bisa kita pelajari dan kita latih secara bersama-sama. Nanti akan dipaparkan secara lebih detail oleh Bu Eni. Dan dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan dalam diri kita. Kenapa penting resiliensi itu? Karena orang yang resiliensi, maka dia bisa mengenali sumber stresornya, bisa mengelola perasaannya sendiri, dan bisa berempati terhadap orang lain. Nah, dia mempunyai naluri kemandirian dan rasa berharga, bisa menjalin relasi yang positif, saling menghargai, saling mendengarkan, dan saling mutualisme, jadi saling memperoleh dan menularkan energi yang positif satu sama lain, karena goalnya yang jelas. Dia memiliki problem solving yang baik dan mampu untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, ansietas yang memanjang pada era long COVID ini tentu saja karena stigma ya. Stigma itu sangat berat, terutama kalau stigma gangguan mental. Dan juga isolasi sosial ya. Juga adanya ketakutan. Bagaimana ya? Kalau terpapar, bagaimana ya nanti ya kalau saya menularkan ke keluarga. Nah, faktor risikonya yaitu riwayat diagnosis psikiatrik dan gangguan organik yang lain. Dan kekhawatiran terhadap kondisi kesehatan anggota keluarga kita. Nah, kenapa sih kesehatan jiwa kok penting ya? Tidak hanya kesehatan fisik semata, ya. Karena manusia itu terdiri atas tubuh dan jiwa yang tidak dapat dipisahkan.
yang dikenal dalam istilah mens sana in corpore sano. Jadi dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Demikian pula sebaliknya. Nah, adapun tingkatan-tingkatan layanan psikologis. Apabila kita mengalami stres dan masalah psikologis ringan, misalnya tadi mulai sulit tidur, mulai suka marah, sulit konsentrasi, ya. Nah, itu kan stresnya dalam tahap ringan dan sedang. Maka kita bisa bekerja sama dengan komunitas terlatih dalam hal ini yaitu kader kesehatan. Sekarang kan kader kesehatan tidak terbagi ya, jadi bisa menangani semuanya. Dan juga kalau timbul masalah kejiwaan seperti misalnya cemas, depresi, kita bisa konsultasi. Awalnya mungkin ke terapi okupasi, ke dokter umum, pekerja sosial, kader kesehatan, perawat, dan psikolog. Apabila terjadi gangguan kejiwaan yang berat, kita bisa berkonsultasi ke psikolog klinis, psikiater, perawat jiwa, dan profesional lainnya apabila dijumpai komorbid atau artinya komorbid adalah gangguan yang sama-sama timbul dan perlu diterapi bersama-sama. Misalnya gangguan kejiwaan dan diabetes mellitus, jadi kita perlu bekerja sama dengan dokter penyakit dalam, misalnya seperti itu. Ada gangguan-gangguan yang lain, jadi kita sesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada dan keperluan individu-individu. Nah, bagaimanakah peran psikiater di era pandemi? Nah, peran psikiater berkolaborasi dengan divisi ilmu yang lain, yaitu kita bergerak dalam bidang preventif dan promotif, ya, dengan mengadakan webinar, penyuluhan, atau bisa dengan cara kuratif, atau yang terakhir dalam rehabilitatif sehingga individu tadi bisa beradaptasi dan berfungsi secara optimal di era pandemi. Nah, bagaimana sih pola hidup sehat di era pandemi? Kita harus membatasi berita tentang COVID ya. Kita mencari informasi dari sumber-sumber yang bisa dipercaya. Kita tetap harus menjaga kesehatan fisik kita. Seperti istilah mens sana in corpore sano tadi, kita tetap berolahraga, memperhatikan nutrisi yang seimbang, dan beristirahat yang cukup. Kita juga perlu menjalin komunikasi yang efektif dengan keluarga, dengan kerabat, dengan membuat virtual support group, ya, kalau tidak bisa bertemu secara langsung. Kita melakukan kegiatan positif, seperti yang dicontohkan pagi ini, itu kegiatan positif. Dan kita membatasi penggunaan gadget, karena kita sebagai role model anak-anak kita. Ya. Nah, kita harus meningkatkan waktu bermain dengan anak, karena bermain itu merupakan dunia vital bagi anak. Dengan bermain, anak-anak itu merasa gembira, berbahagia, mencurahkan isi hatinya, dan pembelajarannya akan optimal. Gitu. Kita harus tetap meningkatkan iman dan takwa. Nah, gangguan tidur yang sering terjadi bisa diatasi dengan menerapkan pola tidur sleep hygiene, jadi pola tidur yang teratur ya, jam tidur juga tidur gitu, jadi jangan jam tidurnya tuh tidak teratur gitu. Dan juga kita perlu tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan juga apabila diperlukan kita bisa konsultasi ke psikolog klinis dan psikiater. Nah, catatan penting di era pandemi, monggo kita tetap wajib ya mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Sebaiknya kita juga menghindari ngobrol-ngobrol, terutama makan bersama, ya, karena kita merasa aman kalau dengan teman-teman, terutama yang tidak sekeluarga, membuka masker, makan bersama-sama itu sebaiknya dihindari, terutama di era pandemi COVID, di era Februari ini, di mana Omikron itu sedang tinggi-tingginya, ya. Dan angka kunjungan juga angka pasien yang masuk rumah sakit itu sangat tinggi. Kita juga menjaga bersama supaya tenaga kesehatan tidak mengalami burnout, ya. Dan jangan
kita berkumpul ramai-ramai gitu. Nah, sekian penyajian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila selama dalam penyajian ini ada kata-kata yang kurang berkenan. Selanjutnya kami kembalikan ke moderator Bu Dewi. Terima kasih.